트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 트럭으로 물을 찾으러 Disahkan pada zaman dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Hutan Taguhan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana yaitu Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai dan sejahtera. Namun sayangnya Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana. Penasehat Prabu menyarankan agar raja dan ratu untuk mengangkat seorang anak. Tidak, bagi kami anak kandung adalah lebih baik daripada angkat. Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda bersedih, Anda juga ikut bersedih. Gimana Dinda gak akan bersedih kan guys? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga belum dikaruniai seorang anak. Oh iya, bagaimana mama seorang saja? Barangkali mau orang sedia satu. Tidak, aku tidak mau mempunyai anak angkat. Ya pada saat aku pun juga tidak setuju mengangkat seorang anak. Buat anak kandung adalah lebih baik daripada angkat. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Anda akan berusaha lagi. Anda akan pergi ke hutan untuk bertapa. Baiklah kan kalau begitu Dinda di sini akan berbau. Hati-hati kan. Bila Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu mulai hamil. Benarkah itu? Ya benar, tapi di sana mengatakan bahwasanya Benarkah? Kalau benar, ini akan menjadi kabar yang paling indah di kerajaan kita. beberapa bulan kemudian, ratu melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Nirwana. Kita sampai dan tidak datang lucu. Jadi kita harus bersyukur dari kami seorang anak. Putri kita cantik dan sangat menggemaskan. Bagaimana kalau kita beri nama Nirwana? Tidak setuju dengan datanglah penasehat kerajaan. Aku begitu. Hadiah dari raja. Buat Putri Lian. Terima kasih Mama. Beberapa tahun kemudian, Putri tumbuh menjadi wanita dewasa. Kasih sayang raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diinginkan oleh sang putri telah membuat anak itu tumbuh menjadi seorang putri yang sangat manja. Bila keinginan sang putri tak dikabulkan, maka ia akan marah dan tak jarang ia berkata kasar kepada orang tuanya. Tetapi masyarakat dan orang tuanya masih tetap menyayanginya. Bunda, aku mau seekor kuda. Kita sudah memiliki banyak kuda di peternakan saya. Tidak, aku tidak mau. Aku mau kuda yang berwarna putih
tahunmu yang ke-17 tahun? Ya ayah, aku mengharapkan hari ulang tahunku yang paling indah pada 17 tahun, pada ulang tahunku yang ke-17 tahun ini. Selamat ulang tahun anakku. Iya bunda. Anakku, Putri Nirwana, ini kamu terindah dari penjuru negeri. Raja Prabu segera memberikan kalung itu kepada putrinya. Putri menerima kalung itu, lalu ia melihat kalung itu sejelas kemudian. Kalung apa ini? Kalung ini jelek, aku tak mau memakainya. Kalau indah terbuat dari musuh mata itu dilempar begitu saja oleh putri. Sungguh tak menyangka putri Baginda berbuat seperti itu. Kalung yang indah pun rusak, emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyat pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata. Tiba-tiba muncul genangan air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras, yang makin lama makin banyak. Air. Tiba-tiba airnya membentuk kolam kecil. Putri sangat ketakutan, ia menyesal atas semua perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu